Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam acara Manage Your Mind. Baik, kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. Mind it's not everything. Pikiran atau batin bukan segala-galanya, but everything is from mind. Tapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, manage your mind. Jadi, tata batinmu. Agar apa kita menata batin? Agar kita hidup bahagia. Kenalilah dirimu, maka engkau mengenali Tuhanmu. Itu petunjuknya. Jadi, mari kita mengenali siapakah diri kita ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tema kali ini sungguh menarik karena berhubungan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu menang dan kalah. Ini suatu proses dualisme, menang atau kalah. Ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang menang, pasti ada yang kalah. Nah, kita akan mendiskusikan hal ini bersama seorang biku yang luar biasa. Beliau adalah Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Kita sapa dulu. Namo Buddhaya, Bante. Apa kabar? Ya, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia ketika mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah jalan kebahagiaan kita bersama. Iya, Bante, tetapi kita bersedih kalau kalah, Bante, kebanyakan dari kita. Nah, ini kita menang dan kalah, Bante. Apakah kalah juga bisa bahagia? Orang selalu ingin menang dalam segala hal. Apakah cara untuk menang harus sportif, Bante? Ya, memang kalau kita secara duniawi, siapapun juga, kalau dia menang dengan sportif, menang dengan kejujuran, menang dengan jalan kewajaran, otomatis itu bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi kalau dia hanya ingin menang lalu menjelekkan, memfitnah, menjatuhkan, ini kan sudah merupakan senjata yang tidak indah, tidak bagus, karena itu sudah menunjukkan mereka memimpin dengan hal-hal yang negatif terlebih dahulu supaya dia menang dengan cara menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Kalau cara seperti ini dijalankan, itu namanya sudah tidak sportif. Maka orang yang bijaksana sudah tahu siapa yang sportif dan siapa yang tidak. Maka dengan demikian itulah siapapun yang nonton TV, suka membaca koran, mereka akan jelas pemimpin yang masih dipimpin oleh pikiran-pikiran yang hanya mau menang terus, tidak peduli cara apapun juga dia jalankan, ini sudah tidak pantas menjadi pemimpin. Tetapi kalau orang ini hanya memikirkan bagaimana memajukan dan mengembangkan negara kita supaya negara ini bisa lebih maju, lebih sejahtera, rakyat mendapatkan manfaat dari semua kekayaan yang ada di Indonesia, otomatis mereka ini sesungguhnya yang pantas, kalau bisa ya seterusnya jadi presiden. Karena dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani mendobrak dengan sesuatu yang belum pernah dijalankan oleh pihak yang lain, dia berani menjalankan. Itulah yang dikatakan dari yang tidak ada langsung dibuat menjadi sesuatu yang ada. Itu membutuhkan daya kreativitas yang sangat luar biasa dan penuh keberanian. Karena semuanya kan tadinya nggak ada, bisa diadakan. Nah, itulah perlu kita hargain mereka yang menjadi pemimpin yang sangat-sangat kreatif dan penuh keberanian, tetapi tidak ambisi untuk menjadi pemimpin, tetapi hanya memikirkan bagaimana mensejahterakan dan memajukan masyarakat kita, sehingga itulah yang sesungguhnya dibutuhkan. Kalau semua pemimpin di Indonesia seperti itu, wali kotanya juga seperti itu, lurahnya juga seperti itu, menterinya seperti itu. Lurah, ini akan luar biasa Indonesia kalau mereka mau berjuang seperti itu. Iya, Bante, betul sekali itu, Bante. Jadi memang memilih seorang pemimpin yang tidak berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi perilakunya adalah seorang pemimpin, seperti itu ya, Bante. Iya, kan istilahnya dia memimpin itu adalah aku sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang terbaik yang bisa aku lakukan, ya toh? Bagaimana mengembangkan daerahku sendiri? Kalau kita perhatikan, Indonesia ini setiap hujan selalu terjadi banjir. Berarti air itu berlebihan.
Kalau bisa mengolah air yang berlebihan ini, ditampung di dam tertentu, disiapkan, setiap hujan kita tampung, jadi sesungguhnya Indonesia itu tidak pernah kekurangan air. Disitulah yang dikatakan negara yang tidak pernah kekurangan air, selalu ada pengairan yang tepat, makmurnya luar biasa. Maka dari itu, itulah departemen mana yang harus bertanggung jawab. Ini yang perlu dipikirkan, bahwa jangan sampai terjadi banjir, tetapi mampu mengolah air itu, ditampung sehingga airnya tidak banjir di tempat tertentu, sehingga itu digunakan untuk pengairan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kita. Iya, itu betul sekali Bante. Saya sapa dulu Pak Bambang, Insinyur Bambang dari Kampung Glintung yang menerapkan sumur dengan sumur bor itu dengan apa? Sumur resapan Bante. Dan beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan Kalpataru karena dengan membuat sumur resapan timbul sumber-sumber mata air baru di situ. Jadi nggak ada banjir lagi di situ Bante, di Glintung sini. Dan itu juga mendapat penghargaan dari China, saya lupa kotanya apa, negara Cina, mendapat penghargaan dan dikunjungi banyak wisatawan dari luar negeri. Itu mungkin pernah juga dibicarakan oleh Bante tentang sumur resapan pada waktu itu ya Bante ya. Dan kalau nggak salah Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga pada waktu itu juga sempat berkunjung ke Glintung untuk belajar bagaimana membuat sumur resapan di Jakarta, seperti itu Bante. Oke, sukses untuk teman-teman dari Kampung Glintung mungkin sedang melihat acara ini dan tentunya semangat terus untuk membangun dan memberikan contoh atau teladan yang baik bagi kita semua, terutama di Malang ya. Baik Bante, orang yang kalah tidak boleh bersedih Bante, walaupun bersedih juga harus berusaha dan berlatih sebaik-baiknya. Betulkah itu Bante? Ya, memang manusia ini siapapun juga yang kalah, pasti mereka itu merasa sedih karena satu, duit kuntek. Iya, kecewa ya. Aku tidak bisa mendapatkan kedudukan. Tujuan saya berjuang ini adalah ya menang gitu. Ya. Ternyata aku sudah berapa triliun yang aku habiskan. Kan habis duit saya, kekayaan saya, rugi aku. Nah itulah, barang siapa menilai kerugian dari harta, kerugian karena tidak mendapatkan jabatan, otomatis mereka akan menderita. Maka dari itulah yang dikatakan, di mana siapapun juga masih mengatakan, aku ingin berkuasa dengan uang saya, aku ingin mendapatkan kedudukan dengan kemampuan saya, otomatis dia akan menderita. Tetapi kita tidak usah berpikiran mau menjadi pemimpin, tetapi tunjukkan dulu hasil karya, hasil kerja kita kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Nanti mereka dengan sendirinya, aku tahu kok memang itu dia sangat luar biasa, itu sangat merakyat, bisa buat ini, bisa membuat itu, memikirkan kepentingan lingkungan kita, orang-orang kecil diperhatikan. Wah, ini cocok jadi pemimpin. Maka dari itu kita jangan terlalu besar-besaran, tetapi kerjakan, tiap-tiap orang memikirkan apa yang bisa aku kerjakan untuk kampungku, ya toh. Jadi mereka memikirkan untuk mengembangkan kampungnya masing-masing, yang kecil-kecil dulu lah. Untuk bagian lurah kita, desa kita, dikembangkan semuanya masing-masing. Apalagi sekarang ada kucuran dana 1M tiap-tiap desa. Kalau pemimpin desa itu pinter, dari uang 1M ini dia kelola untuk kesejahteraan masyarakat sana, untuk menciptakan sesuatu apa yang belum ada dibentuk, itu akan menjadi daya tarik yang lain dari yang lain, akan menjadi sarana, wah ini pantas jadi pemimpin yang naik tingkat nanti gitulah. Iya. Ya itu sebenarnya bisa dijadikan prestasi ya bagi lurah masing-masing ya Bante ya, untuk bisa mengelola dana yang luar biasa. Tapi kemarin ada beberapa puluh lurah, mungkin ratus di Indonesia yang terkena kasus korupsi. Wow, itu luar biasa sekali Bante. Betapa manusia begitu serakahnya ketika melihat uang sebesar itu. Baik Bante, nanti ada pertanyaan lagi tentang banyak kemenangan yang membuat orang terlena dan menjadi sombong. Menurut Buddhis, sombong itu apa? Jangan jawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, kesombongan yang terhalus
sombong yang tertinggi ada pada diri kita. Apa sih sebenarnya sombong itu? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, salam jumpa bagi Anda yang baru saja memutar channel Dama TV dan tentunya masih dengan Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Bante Dama Wicayo Mahathera. Baik, pemirsa Dama TV, menang atau kalah itu sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kita, cuman caranya bagaimana. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, saya lanjutkan bersama Bante, adalah banyak kemenangan yang membuat orang terlena, Bante, dan menjadi sombong. Menurut Buddhis, sombong itu bagaimana sih sebenarnya? Sombong itu adalah ada konsepnya aku. Aku lebih pintar, aku lebih hebat, aku lebih berkuasa saat ini. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa kalau dia memimpin dengan konsep aku seperti ini, dia akan jatuh karena akunya juga. Maka dari itu kita memimpin itu seharusnya bagaimana kita menjalankan yang terbaik. Untuk memajukan bidang apapun juga, itu perlu adanya kelulusan, kejujuran, terus terang, terbuka. Nah, dengan cara seperti ini, orang akan melihat bahwa yang dijalankan ini, mereka bukan mencari kedudukan, mereka bukan mencari keuntungan, mereka bukan mencari memperkaya diri, tetapi dia sungguh-sungguh mengabdikan ilmunya ini untuk memimpin di daerah mereka masing-masing demi manfaat, demi untuk memajukan bidang yang mereka bisa pimpin saat itu. Otomatis dengan cara berpikir seperti ini, dengan polos, jujur, bersih, arah yang tepat seperti itu, otomatis inilah yang dikatakan mereka akan jadi pemimpin yang tidak sembrono nantinya. Tetapi kalau kita merasa dulunya kita mau menang, apapun caranya dia jalankan, menghalalkan segala cara. Kalau ketika dia menang, ternyata ya orang lain akan menilai, kamu menang dengan curang, kalau menang dengan cara yang kotor, itu tidak bagus, sudah direndahkan oleh banyak orang gitu. Jadi seharusnya dia malu dengan memenangkan cara seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan dia orang yang sadar akan dirinya sendiri, tahu bahwa dia salah atau tidak salah. Maka itu kalau dia caranya untuk memenangkan dengan cara yang salah, dia seharusnya sudah, aku tidak mau menjabat lagi lah, saya kembalikan pada dia aja, karena aku tahu aku tidak jujur, aku hanya mau memenangkan dengan cara yang kotor. Otomatis kalau dia terbuka dan jujur seperti ini, otomatis dia sekarang otomatis akan menjadi orang yang tetap dihargain. Wah, dia berani jujur, terbuka, dan merasa tidak sanggup. Ternyata ketika dia dengan ketidakjujuran, dia tetap menjabat, ternyata nggak bisa apa-apa, malah rusak toh. Ini nggak beres, itu nggak beres, itu nggak beres. Ternyata kamu jadi pemimpin yang goblok, kan ketok LE ya, ketok sudah gobloknya, ketok kotornya, ketok jahatnya, jadi malah rusak semuanya. Kasihan loh orang seperti itu. Iya, Bante. Dan terjadi di Malang semuanya, eksekutif dan legislatifnya nyungsep semuanya, Bante. Ya, maka dari itulah seharusnya memang itu perlu direvolusi. Jadi tiap mereka kumpul pagi hari itu, ayo meditasi bersama, mari kita isi pikiran-pikiran yang positif, bagaimana kita membangkitkan cinta kasih, mengharapkan semuanya sejahtera, damai dan bahagia, pikiran ditenangkan, semua dengan cara seperti ini. Tiap pagi meditasi dulu, otomatis dimulai dengan 10 menit, punya motivasi yang sangat tepat, sudah tenang, jernih, jalankan semua tugas dengan pikiran tenang, kita akan terbuka, terlihat mana yang penting-penting itu diutamakan. Nah, akhirnya ketika mau pulang ya kasih waktu 10 menit lagi, ayo kita redakan, tenangkan. Camuk tadi ya, betul. Untuk mengevaluasi mana yang kurang untuk persiapan besok. Nah, dengan cara seperti ini, itulah namanya revolusi mental, itu akan bisa dijalankan oleh MPR, DPR, pimpinan-pimpinan dari tiap-tiap instansi. Mereka melakukan seperti ini, otomatis itu akan menjadi
revolusi mental yang belum pernah dijalankan di kota yang lain, ternyata di Malang duluan. Wow, itu harusnya terjadi dengan kondisi Malang yang seperti ini. Harusnya kita melakukan revolusi mental. Itu luar biasa sekali usulan Bante. Bagaimana kita melakukan meditasi. Meditasi ini bahkan sudah dilakukan di beberapa sekolah-sekolah yang saya tahu. Di Malang saya melihat Koryesu sudah melakukan itu, Bante. Jadi anak-anak begitu masuk kelas dilakukan meditasi, mungkin 5 menit mendengarkan musik yang tenang. Mungkin anak-anak tadi berangkat berantem atau rebutan jalan ya Bante, ditenangkan dulu baru memulai pelajaran. Lah, anak-anak sekolah saja sudah melakukan seperti itu. Kenapa kita tidak sebagai orang-orang yang bertanggung jawab tentang bagaimana perda-perda kota harus dilakukan, juga para eksekutif pemerintahan, pejabat-pejabat kita, kenapa nggak itu dilakukan dengan yang secara serius, karena itu akan menyangkut kebaikan dari sebuah kota. Siapa tahu mungkin ide ini juga bisa jadi suatu ide yang dilakukan nanti di Kota Malang, Bante. Setelah dinyungsepkan begini, harusnya bisa menjadi yang terbaik, terbersih dari Kota Malang. Ya, supaya mereka menunjukkan ada perubahan yang sangat dahsyat. Jadi sungguh-sungguh tidak akan mengikuti jalan yang dulu-dulu lagi. Diperbarui semuanya. Ya, di revolusi mental. Baik Bante, ada orang yang karena kalah kemudian menjadi dendam. Wow, ini kalau dalam ajaran Buddhism tentang dendam ini bagaimana Bante? Ya, inilah kalau kita perhatikan mereka yang kalah-kalah seperti ini, dendam otomatis mereka juga akan melakukan dengan berbagai macam cara untuk membalas dendam. Apakah dia menjelekkan, mengfitnah juga, bahkan panggil dukun untuk disantet atau dibunuh dengan cara-cara yang sadis, tidak gentle, bisa terjadi. Maka dari itu kalau hal seperti ini otomatis sangat-sangat disayangkan. Apa sih tujuan kita hidup ini? Itu yang perlu ditanyakan toh. Kalau tujuan kita mau cari kedudukan, mau cari kekayaan, ini sesungguhnya tujuan yang paling rendah menurut versi Sang Buddha. Karena beliau Sang Buddha ini kan dia sebagai seorang pangeran, sudah punya kedudukan yang paling tinggi, sudah punya kekayaan yang paling tinggi, itu aja dilepas. Oh, jadi raja dilepas. Iya. Kalau kita udah duber-duber tuh jadi raja, Bante. Kita ini masih jadi krocok-krocok, sudah mau kepingin jadi raja. Iya. Ya, tapi melakukan hal-hal yang negatif seperti itu kan sangat-sangat rendah sekali. Maka dari itu lihatlah pimpinan-pimpinan agama itu apa yang bisa kita ambil dari mereka. Kalau kita melihat Sang Buddha itu dia seorang pangeran, bisa melepaskan kekayaan, bisa melepaskan kedudukan, bisa melepaskan kebahagiaan di istana, hidup yang cukup sederhana, tetapi memikirkan apa yang bisa aku berikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang terbaik yang aku bisa berikan. Sehingga dengan demikian Sang Buddha ini mengajarkan satu hari bisa 18 jam. Membimbing sini, membimbing sana, bahkan mengajar di alam-alam dua. Ya. Pergi ke alam dua, di tingkat yang ke-8, di tingkat yang kedua, ke sana semua bisa. Jadi energi kekuatan yang sangat dahsyat ini Sang Buddha mengajarkan hanya demi manfaat mereka semua, bukan manfaat Sang Buddha. Kalau semua pemimpin memikirkan apa yang bisa aku berikan manfaat kepada masyarakat, bukan manfaat kantongku tambah tebel, kalau itu dipikirkan rusak dah, negara akan rusak. Maka dari itu mereka yang ketangkap itu ya memang begitu, karena keserakahannya. Mau menebalkan kantongnya sendiri sehingga mereka tertangkap. Tetapi kalau mereka memikirkan untuk memajukan dana yang ada, kekayaan yang ada ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, mereka tidak akan utak-atik. Maka semuanya ini bisa akan terwujud kalau ditransparasi secara elektronik ya lah. Semuanya jelas, keluar masuknya itu jelas. Nah, ini sudah terlihat bahwa mereka terbuka, transparansi digunakan dengan tepat, otomatis tidak akan menyelewengkan lagi. Iya, Bante. Yang memang tidak keluar peraturan-peraturan transparasi seperti itu. Karena memang bermain di dalam gitu. Memang tidak jujur seperti itu, Bante. Jadi memang diperlukan orang-orang yang memang punya integritas dan selalu menjaga nama baik dengan profesional untuk bisa mengelola
kondisi Ya. keuangan ini, Bante? Kalau saya perhatikan ini memang kalau dibiarkan begini sulit loh untuk memberantas korupsi. Betul, Bante, betul. Harusnya disiapkan satu undang-undang siapapun juga yang korupsi sekian ratus juta hukuman berat. Ya. Nah, otomatis kalau mereka dihukum berat, otomatis dia akan mengurangi hal-hal yang tidak mereka harapkan itu. Ya, yang membuat hukum juga dari mana, Bante? Ternyata semuanya bermain di situ. Baik, ini sesuatu masalah yang agak-agak rumit, agak sulit di sini. Ada pertanyaan nih, Bante. Ini berhubungan nanti dengan perilaku, menanam hal-hal apa? Hal baik, hal kebajikan, atau hal yang buruk? Orang yang menderita penyakit berat seperti orang yang kalah dalam hidup. Jangan dijawab dulu. Ini mohon nanti diterangkan nanti. Baik, Pemirsa Dhamma TV, siapa menanam dia akan menuai. Baik, Pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Sapna Dewi dan tentunya Manage Your Mind bersama Bante Dhamma Wijaya, narasumber kita yang luar biasa. Dan kita sedang membahas tentang menang dan kalah, suatu proses atau hukum dualisme yang terjadi di muka bumi ini. Dan bagaimana kita menghadapi hal-hal ini. Baik, ternyata orang yang menderita penyakit berat, apakah itu di antara kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, seperti orang yang kalah di dalam hidup. Mohon diterangkan, Bante. Ya, itu betul. Jadi sesungguhnya kita sakit berat itu karena dimulai dari pikiran kita yang sangat-sangat menderita. Ya. Ketika pikiran kita menderita inilah tanpa kita sadarin, kita tertekan, kita kecewa, kita jengkel, kita mangkel yang luar biasa. Ternyata hormon yang dibuat di dalam pikiran kita pribadi itu ternyata meracuni diri kita sendiri, sehingga dia menimbulkan berbagai macam penyakit yang seolah-olah belum ada penyakit yang model itu. Kok bisa ya dia muncul penyakit seperti itu? Nah, inilah yang dikatakan permainan dari pikiran itu yang bisa menimbulkan penyakit untuk mereka yang sangat-sangat menderita. Maka sangat-sangat disayangkan ketika kita tahu ini, ternyata ya sekarang kalau mau dia menyembuhkan ya kita harus memperbaiki pola pikirnya. Bagaimana kita membangkitkan pikiran lebih positif, pikiran yang lebih damai, pikiran yang lebih bahagia, otomatis itu akan jadi sarana untuk mampu mengobatin kita sendiri. Apalagi Sang Buddha itu sudah sangat-sangat luar biasa di dalam parita-parita untuk kesembuhan itu sudah ditekankan. Arah pikiran yang salah bisa membuat kita timbul penyakit. Arah pikiran yang benar ini bisa menimbulkan kesembuhan. Jadi dengan demikian ini benar dan salah itu juga tergantung arah pikiran kita sendiri. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga yang mengikuti cara yang benar dan baik dalam manajemen cara berpikirnya, akhirnya dia akan jadi lebih sehat, lebih enak, lebih bahagia. Otomatis dengan demikianlah kita harus tahu kalau kita timbul penyakit yang sangat luar biasa dalam diri kita, jangan nyalakan yang lainnya. Oh, disantet Ya, kita salahkan bahwa ada kesalahan dalam pola pikir kita sendiri. Gitu ya, Bante. Kalau kita katakan kita disantet, santet tidak akan bisa mengena pada siapapun juga kalau dia tidak punya energi negatif dalam pikirannya. Ya. Ketika dia punya energi negatif berarti santet yang ngirim ini juga dari gelombang yang negatif Ketemu. pas. Jadi menjadi ke dalam diri kita. Tetapi kalau kita tahu bahwa santet itu bisa terwujud di dalam gelombang yang sama, maka kita kalau mengangkat pikiran kita selalu positif, selalu damai, selalu baik, tidak akan ada santet yang mampu menyerang kita. Jadi dengan demikian kita jangan nyalakan yang santet-santet itu. Jadi kalau kita kena, kita nyalakan diri kita sendiri. Berarti gelombang pikiran kita yang rendah yang terkena santet itu dengan sendirinya. Maka kita harus perbaikin gelombang dibuat lebih tinggi supaya kita bisa sembuh. Biasanya sudah datang ke apa ya namanya ya, yang bisa dukun apa paranormal. Terus dia balas lagi, Bante. Gimana gitu, Bante? Santet udah ketahuan nih santet nih. Saya minta dibalas ke yang nyantet. Keliru lagi ya, Bante? Ya, inilah sekarang dunia ini memang penuh dengan yang kotor ya. Jadi benci lawan benci, balas lawan membalas, otomatis
Dunia tidak akan bisa damai seperti itu. Tetapi kita kan harus mengerti hukumnya aja. Hukum ini bisa terjadi karena ada ilmu yang seperti ini. Kalau kita punya pikiran rendah, kita terkena. Kalau kita punya pikiran tinggi, maka kita tidak terkena. Maka dengan demikian bagaimana kita bisa meninggikan batin dan pikiran kita setiap hari. Minimum pagi kita baca parita, meditasi. Malam juga baca parita, meditasi. Otomatis kita sudah meninggikan gelombang pikiran kita. Siapapun juga yang mau nyantet kita, mereka akan tidak nuntut, tidak bisa mengejar ketinggian batin kita itu. Maka dengan demikian inilah itu kita akan jadi penyelamat bagi diri kita sendiri. Ya, ya. Adakah Bante cara untuk diajarkan cara-cara untuk konsentrasi menuju kemenangan? Adakah cara-caranya Bante? Ya, itulah kalau kita pelajarin, Sang Buddha ini sudah mengajarkan dengan sangat jelas di dalam 8 teknik kemenangan yang dicapai oleh Sang Buddha itu, di situ dijelaskan. Terkadang Sang Buddha harus menggunakan kebijaksanaan. Terkadang Sang Buddha harus menggunakan kesabaran. Terkadang Sang Buddha harus menggunakan ilmunya. Terkadang Sang Buddha dengan kekuatan paramitanya. Terkadang dengan kesaktiannya. Jadi disitulah yang dikatakan kita pelajarin, kita tidak boleh hanya menggunakan satu poin. Berbagai macam teknik untuk bisa mencapai kemenangan itu. Kalau kita punya teknik yang berbagai macam cara mengikuti Sang Buddha, jadi kita tidak pernah kekurangan teknik yang sangat luar biasa, yang sangat jeli, yang sangat tepat untuk menemukan kemenangan itu sendiri, mendapatkan kemenangan itu sendiri. Jadi itulah yang dikatakan belajar terhadap apa yang telah dimenangkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha pakai cara apa? Yang ini pakai cara apa? Yang ini pakai cara apa? Disitulah yang kita pakai semuanya. Ada satu contoh cerita nggak Bante? Ada satu contoh cerita nggak bagaimana itu? Ya, contoh ceritanya begini. Sang Buddha pernah ketemu dengan Dewa Brahmabhaka. Yang dia punya pandangan yang salah. Seorang dewa bisa mempunyai pandangan yang salah? Ya. Karena dia itu menganggap dirinya itulah penguasa, dirinya itu pencipta, dirinya yang paling kekal, yang paling tinggi. Sehingga Sang Buddha melihat, ini dia salah konsepsinya. Iya. Maka itu dia menuju ke alam, di alam sana tingkat ke-8 itu tinggi loh. Oh ya. Tingkat ke-8 ketemu. Kita baru tahu ke tingkat 7, ini ada tingkat ke-8 di atasnya lagi dong. Oh, masih banyak lagi. Oke. Di sana dia temu, langsung ketika ketemu di depannya, Dewa Brahma berkata, akulah penguasa, akulah penentu, akulah yang paling kekal abadi, aku yang paling hebat dan macam-macam. Seperti itu. Sampai dia ngomong 3 kali, ditolak oleh Sang Buddha. Lalu Dewa Brahma bahkan juga merasa, kok berani ya, baru sekali ini loh, sudah jutaan yang lain saya katakan begitu. Oh iya, engkau lah yang paling tinggi. Cuma engkau yang paling berani menolak aku, bahwa aku tidak yang tertinggi. Apa yang bisa kamu buktikan? Sang Buddha, oke, begini. Kamu sekarang tunjukkan pada saya 3 kali ilmu kamu yang tertinggi, dan aku tidak bisa mengikuti ilmu itu, berarti engkau yang paling menang. Oke. 3 kali ya saya kasih kesempatan. Oke, dari sana dia langsung menghilang ke bumi, ikut jadi burung, terbang dengan burung. Dewa Brahma ini ya? Ya. Dewa Baka. Tapi Sang Buddha tidak perlu menyaruh sebagai burung. Dia hanya ngikutin pikirannya, langsung ngomong. Karena dia kan tahu, membaca pikirannya, kamu jadi burung. Langsung diomongnya dalam pikiran. Ya, kamu sekarang bersatu padu berterbangan dengan burung-burung itu. Ketahuan ya? Ketahuan. Langsung dia menghilang, masuk ke laut, melihat banyak ikan yang berenang, dia berubah jadi ikan. Nah, dari sana ketahuan lagi, ada suara lagi ketahuan, langsung dia masuk lagi ke dalam jadi rani-rani yang sangat kecil. Sang Buddha yang kita, kasihan, engkau tadi begitu agung dan tinggi, sekarang engkau menciptakan diri begitu rendah dan kotor sekali, sangat-sangat kasihan. Wah, ketahuan lagi. Nah, hanya ketemu jebret di atas,
Nah, sekarang giliran saya. Karena Sang Buddha itu adalah ahli teknologi pikiran. Kalau gelombangnya Dewa Brahmabaka itu di 10/650, kalau aku ke bawahnya akan ketahuan. Maka itu dia tidak usah terlalu banyak. Aku ciptakan yang lebih tinggi satu tingkat saja, 10/700. Dia di tingkat atas saja, set. Otomatis dia cari berjam-jam tidak ketemu. Lalu Sang Buddha terpaksa bersuara. Hei Dewa Brahmabaka, apakah engkau dengar suara saya? Ya Bante, aku dengar. Apakah engkau merasa yang tertinggi sekarang? Oh, ternyata aku bukan yang tertinggi. Nah, dari situlah yang dikatakan akhirnya dia sadar kalau dia bukan yang paling hebat, tetapi Sang Buddha bukan menyombongkan. Kamu jadi muridku? Tidak. Oh, Sang tidak Buddha gitu. membimbing lagi. Ayo kita tenangkan dulu, tenangkan pikiran kamu. Sang Buddha memberikan kekuatan ingatannya. Oh, ternyata dulu pernah di surga tingkat yang ke-9. Siapa? Iya, Dewa Brahmabakanya. ini. Oh. Diberikan kekuatan lagi pernah di tingkat ke-10. Diberikan sampai ke-12. Diberikan kekuatan pernah jadi manusia, jadi pertapa. Disitulah yang dikatakan bahwa Sang Buddha mengalahkan dengan ilmu pengetahuan, mengadu ilmu, tetapi juga memberikan ilmu supaya dia tahu ada kelahiran-kelahiran yang lampau itu. Maka sayangnya kan begitu. Jadi kalau kita lihat mereka ada suara terang benderang seolah betul mereka namanya ini sehebat ini, itu yang penguasa. Tetapi yang mendapatkan dengaran ini nggak tahu siapa energinya itu dari mana dulunya. Itulah kelebihannya Sang Buddha mengetahui, membimbing, mengarahkan dengan tepat dan bisa menyadarkan banyak orang. Ya, jadi bisa mengarahkan kronologisnya itu jelas gitu. Seperti ya Bante, ya nggak tiba-tiba ya. Baik, Pak Bante, ada pertanyaan lagi. Betulkah kemenangan itu karena karma baik? Jangan dijawab dulu. Baik, bisa Dharma TV ceritanya seru banget dan ternyata ada loh surga-surga di selain langit ke-7, ada lagi langit ke-8 dan banyak sekali ternyata. Baik, bisa Dharma TV kita akan bahas selain satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, bisa Dharma TV sampai di segmen keempat dari Manage Your Mind, dan tentunya kita masih terus berlanjut untuk membahas tema yang seru, menang dan kalah. Baik Bante, betulkah kemenangan itu karena karma baik? Apa sih hubungannya dengan karma ini Bante? Ya, otomatis karma positif kita itu akan menjadi sarana yang sangat-sangat dahsyat yang mampu membuat kita bisa menaklukkan semuanya itu. Demikian juga kalau kita lihat dari cerita kemenangan Sang Buddha itu juga seperti itu. Sang Buddha istilahnya beliau itu waktu itu sangat-sangat terkenal sehingga banyak yang iri. Karena banyaknya yang iri itulah otomatis mereka itu memusuhin bagaimana untuk menjatuhkan Sang Buddha. Maka mereka pakai berbagai macam cara. Ya. Maka dari itulah yang di sana pula Sang Buddha tahu bahwa cara yang seperti ini harus ditaklukkan dengan cara model apa. Cara yang seperti ini harus ditaklukkan dengan model apa. Jadi dengan demikian inilah kemampuan energi yang lampau yang dimiliki oleh Sang Buddha ini sangat-sangat mendukung semua itu. Tetapi ketika dia mengalami musibah masalah ini, masalah itu, ternyata masalah itu juga ada hubungan karma buruknya. Yang lampau itu menyebabkan timbul buah yang seperti itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan Sang Buddha itu dalam kehidupan yang lampau juga pernah mengejek, memfitnah pertapa-pertapa yang suci. Jadi akibatnya dia juga difitnah. Sang Buddha pernah melukai siapa dalam kehidupan yang lampau dengan tidak sengaja, tetapi akibatnya dia juga terluka, berdarah karena buah kekuatan yang negatif itu juga. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan Sang Buddha banyak membantu, banyak berbuat baik sehingga kekuatan itu melindungi Sang Buddha dari semua gangguan apapun juga sehingga beliau mampu memenangkan makhluk-makhluk yang mengganggu untuk menghancurkan Sang Buddha dengan kekuatan dhamma dananya sehingga dia mampu membereskan semua masalah itu. Maka dengan demikian itulah memang karma positif itu akan menjadi pelindung bagi siapapun juga, mereka akan terlindung dengan karma baiknya itu.
Ya, Bante, kalau kita memahami tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Sebab engkau menanam, maka akibatnya engkau akan menuai. Sebenarnya agama-agama juga mengajarkan hal itu, seperti hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ada tuh bukunya dulu, Bante. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Nah, permasalahannya begini loh, Bante. Kadang orang lupa kapan dia menanam. Dia lupa menanam. Dan ketika itu berbuah, dia mengatakan bahwa ini adalah ujian. Iya kan? Bagaimana? Apakah ini pandangan yang salah atau pandangan yang benar, Bante? Ini ujian dari Allah. Allah itu zat hukum, zat yang melingkupi keberadaan ini. Apakah kita layak untuk mencari kambing hitam seperti itu, Bante? Atau kita tidak ingat waktu kita tanam dulu, Bante? Ya, itulah jadi sekarang ini orang yang bijaksana ini tidak akan menyalahkan siapa-siapa seharusnya. Kalau mereka masih menyalahkan sini, menyalahkan sana, berarti dia berusaha untuk mencari kambing hitam supaya dirinya itu tidak salah. Ada sesuatu yang menyebabkan kesalahan-kesalahan itu. Maka dari itulah, kalau kita bisa menerima seperti ini, itu namanya tergantung kebijaksanaan tiap-tiap individu. Maka dengan demikian kita tidak bisa mempengaruhi apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka konsepkan. Tetapi kita harus tahu bahwa konsep yang terbaik itu adalah kita menjadi manusia yang punya cara berpikir yang lain dari yang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Orang bodoh selalu cari orang lain yang salah. Yang setengah pintar nyalakan awake dhewe. Yang bijaksana tidak menyalahkan siapa-siapa. Maka dari itu kita mau jadi yang mana? Semuanya mau jadi yang bijaksana. Maka itu jadilah kita menjadi manusia yang bijaksana bersama-sama, jangan menyalahkan siapapun juga. Kita selalu memperbaiki tiap detik, tiap menit, selalu tambah maju, tambah berkembang, tambah bahagia gimana, itulah inti yang terpenting. Ya, Bante, kalau kita bisa melihat begini, menanam jagung tumbuhnya 3,5 bulan misalnya, Bante ya. Terus mangga misalnya 4 bulan nih kita tanam. Ada nggak waktu yang diketahui bagaimana ketika kita menanam sesuatu itu? Berapa lama kita bisa tuai? Memang ini tidak bisa dikatakan kapan dia akan berbuah dengan cepat ya. Jadi tidak ada sesuatu yang namanya instan. Jadi semua membutuhkan waktu. Waktunya itu kecepatan berapa lama tidak ada satupun yang bisa memprediksi. Kecuali kalau di zaman dahulu, karena di zaman dahulu itu Sang Buddha dengan para muridnya itu banyak yang hebat-hebat. Maka dari itu yang hebat-hebat ini karena begitu ada ribuan. Jadi tiap hari itu ada salah satu dia meditasi secara khusus selama 7 hari. Memang dia punya tujuan untuk menunjukkan, membantu orang-orang yang perlu dibantu. Sehingga buahnya itu sangat cepat saat itu. Jadi dia meditasi dengan Nirodha Samapatti selama 7 hari. Sepenuh hari, tidak makan, tidak tidur, sepenuhnya sadar sempurna, pikiran tidak terkacaukan oleh apa-apa. Itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat ketika dia keluar memberikan kesempatan kepada umat-umat untuk berdana. Memang dia tujuannya ke orang itu, dia datang ke rumahnya sana sambil menunggu, dia memberikan tep. Nah, inilah apa yang ditekad, dia akan cepat terkabul. Bisa terkabul ya. Nah, dengan cara seperti inilah Sang Buddha pernah melihat ada seorang yang perempuan, yang orang desa, dia membantu orang desa ini. Akhirnya dengan cara seperti itu dia memberikan Sang Buddha, sore hari langsung dipinang jadi permaisuri. Nah, dengan demikian inilah kan memang dia harus ada energi yang sangat positif, jernih gitu ya. Itu akan menjadi buah yang sangat cepat. Betul. Membuahkan itu. Tetapi sekarang ini semuanya kan kotor ya. Istilahnya para biku kan sibuk semua. Jadi mereka tidak ada satupun yang spesifik untuk latihan ke sana itu. Oke. Maka dari itulah jangankan itu. Waktu Bante Sudamo itu dia dari
agama tetangga, dia jadi biku juga. Dia sangat-sangat latihan meditasi. Dia ada cerita bahwa dia sudah sangat tinggi waktu sebelum jadi biku, meditasinya luar biasa. Sehingga konsentrasinya yang luar biasa ini ketika dia turun dari gunung atau orang sakit, dipegang langsung sembuh. Nah, jadi kekuatan pikiran itu sangat dahsyat. Orang biasa aja dia bisa memiliki kemampuan seperti itu kalau memang dia punya jana yang keempat. Maka dengan demikian ini kita tidak usah aneh lah. Jadi dari Sang Buddha punya ajaran itu sangat-sangat luar biasa, luas sekali, sehingga kita mau belajar ke arah mana, di situ ada semuanya, lengkap. Iya Bante, saya membayangkan itu ketika energi ini begitu murni, seperti sebuah cermin murni. Begitu apapun yang kita tanamkan, kita masukkan ke situ, dia langsung mantul, teng kayak gitu loh Bante. Jadi itu tadi loh yang langsung, karena saking jernihnya, saking murninya, apapun keinginan tuh langsung bisa ini kan. Ya begitulah, jadi seperti sulit dibayangkan lah. Namanya kan Nirodha Samapatti itu tidak bisa dicapai oleh sembarangan orang. Betul jadi sekali, hanya para arahat saja yang bisa mencapai kondisi yang seperti itu. Jadi sekarang inilah yang dikatakan kondisi seperti ini sangat jarang ditemukan saat ini. Kadang gini loh Bante, mungkin kita sempat loh mengicip-ngicip di energi itu, tapi cuman mungkin nggak bisa menetap Bante. Suatu saat mungkin ya, apakah ini termasuk seperti itu? Ketika saya sudah tidak punya uang sama sekali, uang yang terakhir pun ada yang minta dan saya berikan juga, sudah nggak ada bisa beli makanan, saya cuman batin di dalam diri saya, coba ya Bude itu nanti ngirim saya botok gitu, Bude seberang rumah. Begitu saya parkir mobil, tiba-tiba ada Bude bawa mangkok, Mbak ini ada botok. Langsung Bante, saya kan, loh kok bisa ya? Ini mungkin karena nyambung gitu, telepati apa gimana ya Bante ya? Langsung loh, seringkali terjadi seperti itu Bante. Nggak punya duit, tiba-tiba nemu di jalan persis seperti apa yang dibutuhkan. Itu kadang-kadang ya kita cuma dikasih icip-icip aja loh. Ini loh kalau kamu benar-benar mau bersih gitu kali ya Bante ya. Ya itulah memang selebihnya kotor di masih. Dunia ini banyak keanehan yang di luar logika kita. Jadi energi kekuatan pikiran itu memang sangat dahsyat. Kalau kita kerjakan dengan murni, pikiran murni, semuanya akan bisa terwujud dengan apa yang kita pikirkan gitu aja. Ya, dan kayaknya nggak berlebih-lebihan juga Bante, nggak kepengen yang berlebih-lebihan gitu loh, yang sederhana. Baik Bante, mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan pandangan Buddhis mengenai menang dan kalah ini di kesimpulan kita yang terakhir, karena waktu juga yang memisahkan kita Bante. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, menang atau kalah itu sesungguhnya hanya permainan pikiran kita sendiri. Kalau kita menang seperti ini, kita senang, gembira, dan bahagia. Kalau kita kalah, kita merasa kecewa, jengkel, nggak senang. Maka dari itu, menang atau kalah, ini juga ada permainan pikiran kita bersama-sama. Itu sesungguhnya bukan merupakan tujuan kita bersama, tetapi bagaimana kita meningkatkan tujuan untuk mencapai menang di dalam menaklukkan pikiran yang tidak akan tergoncangkan oleh menang dan kalah, pujian atau celaan, suka atau duka. Kalau kita mampu mengangkat batin dan pikiran kita setingkat yang lebih tinggi dari dualisme apapun juga, dan mampu menjaga pikiran kita tetap seimbang, tetap tenang, tidak tergoncangkan oleh dualisme manapun juga, disitulah yang sesungguhnya belajar teknik yang tinggi dan agung seperti ini. Disinilah yang dikatakan tidak ada satupun di dunia ini yang mampu mengalahkan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu membuat kita menderita, karena kita memiliki kemampuan untuk menaklukkan diri sendiri, mampu menang di dalam diri kita sendiri, sehingga kita bukan menjadi cara berpikir secara umum, tetapi kita selalu di atas pola berpikir yang sangat dahsyat, sehingga kita untuk mencari posisi batin dan pikiran kita selalu sadar di atas dari dualisme, selalu berada di lokutara cita,
pikiran selalu berada di atas dari semua kondisi apapun juga. Biarkanlah yang dibawa itu mereka berproses apa adanya, tetapi pikiran kita tidak masuk ke dalam proses yang akan membawa penderitaan. Kita bebas secara terus menerus. Disinilah yang dikatakan kemenangan yang sangat dahsyat seperti ini akan menciptakan keheningan, keseimbangan, kedamaian yang sangat dahsyat. Itulah sesungguhnya kemenangan yang luar biasa yang bisa kita latih bersama untuk mencapai terhadap siapapun juga. Latih membiasakan memenangkan posisi batin dan pikiran kita selalu di atas dari dualisme apapun juga, sehingga kita tidak tergoncangkan. Keseimbangan batin, kesempurnaan kesadaran kita, itulah yang dikatakan pemenang sejati yang tidak pernah merugikan siapapun juga, sehingga mereka lebih damai dan lebih bahagia. Itulah inti yang lebih penting dari segala-galanya yang bisa kita capai bersama, karena tidak merugikan orang lain. Kalau kita memenangkan yang di luar, otomatis orang lain akan susah dan menderita. Tetapi kita menang di dalam pola berpikir kita sendiri, disitulah jalan kebahagiaan bagi semua pihak, lebih damai dan lebih bahagia, tidak ada yang dirugikan. Di sanalah orang bijaksana akan mencari jalan keluar yang seperti itu. Di sanalah dahsyatnya apa yang diharapkan oleh Sang Buddha, supaya semuanya menang dan selalu bahagia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, kenali apa itu dualisme, dan kemudian ketika sudah kita kenali, kita alami, bahkan lampaui dualisme, dan kita akan menemukan suatu kebebasan, kemerdekaan, tidak terikat kembali ke dualisme. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pelajaran hari ini sangat-sangat berharga untuk bisa kita pelajari, dan tentunya kami berharap bahwa Anda mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan membuat hidup menjadi jauh lebih damai dan bahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tentunya kata akhir saya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.